Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Kirana Diwani. Di sini saya akan membahas mengenai revolusi work-life balance dalam dunia kerja, analisis bibliometrik. Penelitian ini membahas mengenai dampak revolusi industri 4.0 menuju 5.0 terhadap dunia kerja, khususnya work-life balance yang mencakup tantangan perubahan kebutuhan tenaga kerja serta pergeseran budaya kerja yang mendorong pentingnya keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi. Perkembangan teknologi mengubah sistem kerja dan budaya organisasi. Digitalisasi mendorong fleksibilitas kerja, namun sekaligus menjadi tantangan baru dalam menjaga keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Hal ini menjadikan work-life balance sebagai isu penting dalam kesejahteraan karyawan dan produktivitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan work-life balance dalam dunia kerja melalui pendekatan bibliometrik guna memahami tren, tema utama, dan arah penelitian di bidang ini. Pada artikel ini, metode penelitian dilakukan dengan literatur review menggunakan pendekatan bibliometrik yang diawali dengan menentukan kata kunci pencarian. Pencarian literatur dilakukan menggunakan database Scopus dengan total temuan data sebanyak 978 artikel. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan bantuan aplikasi FastViewer dan Microsoft Excel dengan meliputi analisis co-authorship dan juga co-occurrence. Kemudian hasil yang ditemukan berdasarkan analisis menggunakan bantuan Microsoft Excel menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pertumbuhan penelitian work-life balance dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2024. Pertumbuhan ini terjadi sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, baik dari perspektif individu maupun dari perspektif organisasi. Dengan hasil analisis co-authorship menunjukkan bahwa terdapat 3 peneliti yang paling populer, yaitu Helen Ligard dengan total publikasi 20, kemudian Valerie Francis dengan total publikasi 12, dan Michael Turner dengan total publikasi 8. Hanya saja peneliti yang paling banyak memiliki keterkaitan hubungan dan konsisten berkolaborasi dalam penelitian work-life balance adalah Profesor Walton Wirder dengan 18 koneksi jaringan. Umumnya penelitian mengenai work-life balance ini banyak dilakukan di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Hanya saja berdasarkan hasil analisis yang tertuang menunjukkan bahwa terdapat pergeseran persebaran negara penelitian mengenai work-life balance dalam beberapa tahun terakhir maksud saya. Kajian work-life balance mulai berkembang pada negara berkembang termasuk Asia seperti India, Malaysia, Indonesia, dan juga China. Perkembangan yang signifikan ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat pertumbuhan industri teknologi informasi yang menyebabkan masalah dalam ketenaga kerjaan seperti beban kerja dan juga jam kerja. Berdasarkan hasil analisis concurrence didapatkan 4 klaster yang masing-masing klaster memiliki temanya sendiri-sendiri. Pada klaster pertama yang ditunjukkan pada warna merah terdapat 93 item yang meliputi career development, employee engagement, employee retention, dan lain sebagainya yang dikategorikan atau dikelompokkan dalam satu klaster, yaitu keterkaitan work-life balance dengan strategi SDM dengan fokus meliputi pengelolaan tenaga kerja seperti turnover, career development, employee engagement, employee retention, dan compensation. Kemudian pada klaster 2 yang ditunjukkan pada warna hijau terdapat 47 item yang terdiri dari burnout, well-being, dan communicating, dan lain sebagainya yang digolongkan dalam satu tema, yaitu revolusi penerapan work-life balance dari budaya tradisional ke budaya modern yang dipengaruhi oleh teknologi digitalisasi serta pandemi COVID yang pernah terjadi. Klaster ini juga menjelaskan mengenai bentuk revolusi cara kerja yang dipengaruhi oleh teknologi dan fleksibilitas sekaligus mendukung kebijakan work-life balance, diantaranya telecommuting, kemudian ada career mobility, dan juga work from home. Pada klaster ketiga yang ditunjukkan pada warna biru yang terdiri dari 40 item seperti mental health, job stress, job performance, dan lain sebagainya digolongkan dalam satu tema, yaitu penerapan work-life balance dalam dunia kerja, yang mana hal tersebut terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan kepuasan pekerja, kesehatan mental pekerja, waktu bekerja, dan juga work performance. Pada klaster keempat yang ditunjukkan pada warna kuning terdiri dari 16 item seperti family conflict, work family conflict, kemudian workplace, dan lain sebagainya yang digolongkan ke dalam satu tema membahas mengenai dampak dan faktor work-life balance dalam kehidupan pribadi. Ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan ini dapat memunculkan role strain yang berpengaruh terhadap kepuasan hidup atau life satisfaction dengan pekerjaan yang memunculkan work family conflict. Secara keseluruhan, work-life balance ini diartikan sebagai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan, di mana kehidupan tidak hanya diartikan sebagai kehidupan pribadi saja, namun juga kehidupan keluarga. Berdasarkan pemaparan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa
konsep work-life balance mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir dengan perhatian yang meluas dari negara maju hingga negara berkembang. Perubahan ini didorong oleh integrasi teknologi yang mempengaruhi budaya dan sistem kerja serta kebutuhan tenaga kerja yang menjadikan work-life balance tidak hanya soal fleksibilitas kerja, tetapi juga kesejahteraan karyawan sebagai penentu keberhasilan organisasi. Penelitian ini membuka peluang kolaborasi lebih lanjut di kalangan penting untuk mengembangkan studi terkait work-life balance secara luas, holistik, dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.